Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab tentang pengaruh hubungan antar individu terhadap hukum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Vanessa Arifiansyah Putri, NIM 119138. Yang kedua, Muhammad Zulfani Bahtiar, NIM 119139. Yang ketiga, Munjahid Mimbar 119140. Langsung saja ke bab pembahasan, yaitu pengaruh individu terhadap hukum interaksionalisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik adalah teori yang sangat dipengaruhi oleh paham pragmatisme atau aliran Chicago tentang behaviorisme sosial, yang merupakan cabang psikologi sosial dalam ilmu sosiologi, khususnya yang mengamati secara dekat dan menganalisis tentang interaksi timbal balik antara manusia dan masyarakat dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, yang memakai simbol-simbol seperti dengan memakai bahasa atau isyarat, dan dengan penekanannya kepada peranan dari bahasa dalam membentuk pikiran atau mind, individu atau self, dan masyarakat atau society, di mana dari interaksi masyarakat ini dapat ditarik arti tertentu tentang bentuk-bentuk yang mendasari interaksi masyarakat itu sendiri. Pikiran atau mind adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Sedangkan diri atau self adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri atau the self dan dunia luarnya. Sedangkan masyarakat atau society adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peranan di tengah masyarakat. Teori interaksi simbolik menekankan dua hal. Yang pertama, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Yang kedua, interaksi dalam masyarakat mewujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis. Para penganut interaksi simbolik berpandangan perilaku manusia pada dasarnya produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka. Artinya, mereka tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, tetapi dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Interaksionisme antar individu dalam satu masyarakat terjadi melalui proses. Proses yang dimaksud adalah mempelajari tindakan sosial menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu atau makna yang dapat melatar belakangi tindakan sosial dari sudut pandang aktor. Contohnya, tanda larangan parkir. Tanda itu adalah simbol yang disepakati yang bermakna larangan untuk parkir di seputar tempat itu. Kesepakatan ini diyakini sudah bersifat universal karena di berbagai negara, tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir diberi simbol sama seperti itu. Pembentuk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalanan, mengadopsi makna simbol ini dan menganggapnya sebagai hasil kesepakatan juga. Simbol ini lalu disosialisasikan, diperkenalkan sejak kecil kepada anak-anak yang pernah belajar tentang etiket berlalu lintas sampai pada saat mereka dewasa nanti ketika akan mendapatkan surat izin mengemudi. Artinya, makna simbolik dari tanda larangan parkir itu telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vanessa. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai pengaruh sebuah hubungan antar individu, yaitu pertukaran perilaku sosial terhadap hukum. Kita harus mengetahui dulu bagaimana teori pertukaran perilaku sosial ini. Teori pertukaran sosial adalah teori yang termasuk ke dalam paradigma perilaku sosial, yakni paradigma yang mempelajari perilaku manusia secara terus-menerus di dalam hidupnya.
Teori pertukaran sosial merupakan salah satu teori yang telah dikembangkan oleh pakar psikologi, yakni John Tibaut dan Harold Kelley pada 1959, kemudian ahli sosiologi seperti George Human, kemudian Richard Emerson, dan Peter Blau. Berdasarkan teori ini, kita memasuki hubungan pertukaran dengan orang lain karena dengan itu kita dapat memperoleh suatu ganjaran. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan sesuatu imbalan atau ganjaran. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia. Yang pertama, keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Kemudian, jenis hubungan yang dilakukan dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Teori ini memiliki hubungan antara perilaku dengan lingkungan hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam teori pertukaran sosial, interaksi manusia layaknya sebuah transaksi ekonomi, yaitu Anda mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan memperkecil biaya. Jadi, perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung rugi. Ukuran bagi keseimbangan pertukaran antara untung dan rugi dengan orang lain disebut comparison level. Teori pertukaran sosial menurut Tibaut dan Kelley menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian teori pertukaran sosial menurut Humans, yakni semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan. Makin cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi, makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, maka makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulangnya kembali. Letak pembeda utama di dalam teori menurut Humans dan yang lain adalah dasar dari perilaku sosial itu pada pokoknya ialah proses pertukaran perilaku, penekanannya pada isi, sedangkan prosesnya merupakan suatu yang kompleks, terutama bila telah masuk dalam sistem keuangan, organisasi, dan struktur sosial. Kemudian, perbedaannya yang kedua, perilaku sosial pada dasarnya berjalan secara alami dan spontan, muncul pada saat mengadakan interaksi. Kemudian, perilaku sosial pada dasarnya disebut pada grup kecil, dan ini merupakan pondasi dasar dari bangun sosial yang lebih besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Mimbar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana pengaruh hukum bagi kaum feminis. Secara tradisional, hukum seringkali berasal konstruksi paradigma patriarki. Karena karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pengalaman perempuan dan perumusannya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum cenderung berpihak pada kelompok di mana ideologi dan budaya patriarki tersebut berasal. Dalam kaitan antara feminis dan sistem hukum, Profesor Dr. Sulistiyowati Irianto mengemukakan bahwa teori feminis perlu dikembangkan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan yaitu yang pertama yaitu untuk menganalisis produk hukum yang bias gender dan juga bias kelas, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Yang kedua yaitu menganalisis praktek penerapan hukum.
khususnya dalam praktek sistem peradilan pidana. Seperti contoh kasus pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan. Ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim tentang kronologis tindakan pemerkosaan tersebut. Ia terpaksa mengulas dan menerangkan kembali tentang peristiwa detik-detik saat dimana harga dirinya direndahkan, yang menurut akal sehat hal tersebut tidak wajar dan sangat traumatik bagi korban, yaitu khususnya perempuan. Kondisi demikian dalam kajian feminis disebut sebagai stereotipe, yang mana asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis. Maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe tersebut, sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Itu yang sangat keliru. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi dan advokasi untuk tujuan reformasi hukum. Demikian dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah gagasan yang mendorong paradigma hukum baru yang berkesetaraan gender dengan tujuan membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.